Zahra dikejar-kejar oleh Nurul. Wajah Nurul begitu ceria. Zahra mempersilakan sahabatnya itu masuk. Zahra, aku seneng banget hari ini. Hatiku kayak mau meledak aja, sumpah. Astaga, ada apa sih? Mau kamu heboh banget? Kamu tahu nggak, pacarku yang LDR itu akhirnya datang ketemu langsung hari ini. Setelah sekian lama cuma video call, akhirnya bisa tetap muka juga. Oh, jadi itu toh. Kirain ada kabar apa sampai kamu buru-buru datang sini? Aku datang ke sini cuma mau cerita doang. Aku pengen minta pendapat kamu. Kira-kira aku harus gimana pas ketemu dia? Soalnya ini kan pertama kali banget, jadi aku agak panik juga. Aduh Nurul, kamu nanya ke aku yang sama sekali nggak pernah pacaran, pernah jalan sama cowok. Mungkin aku tahu gimana. Aduh ya juga ya, lupa kalau kamu tuh paling nanti deket sama cowok. Maaf. Aku kan gak punya pengalaman soal begituan. Paling yang bisa aku bilang cuma jangan sampai kamu kebablasan aja. Kamu tahu sendiri kan, banyak tuh orang pacaran awalnya manis doang, ujungnya malah kebablasan. Iya sih, aku juga bukan tipe yang gimana-gimana kok. Cuma ketemu ngobrol langsung doang. Ya kalau begitu, yang penting kamu ingat aja, jaga sikap, jangan terlalu nurut ke sama apa yang dia mau, apalagi kalau aneh. Iya, aman. Aku optimis sih, soalnya dia orangnya baik, perhatian, selalu sabar kalau aku ngambek. Semoga aja begitu ya, aku nggak mau, karena kamu malah disakitin. Untungnya aku masih punya kamu, bisa ngingetin aku, hehe. Ya jelas lah, tugas sahabat kan saling jaga, bukan cuma senang-senang bareng. Ih, demi apapun aku deg-degan banget, sumpah, dan aku dingin sampai sekarang loh. Ampun Nurul, baru mau ketemu aja udah sampai segitunya ya. Jangan-jangan nanti pas ketemu, kamu malah kaku kayak patung. Duh, jangan sampai deh, bisa malu banget aku. Menurutmu, aku perlu ganti apa gitu? Atau enggak? Kalau aku jadi kamu, tetap jadi diri sendiri aja sih, gak usah dibuat-buat, nanti malah kelihatan aneh. Iya sih, bener juga. Aku coba deh santai aja. Ini momen penting banget buat aku. Jadi rasanya kayak harus persiapan segala hal. Kalau emang dia sayang kamu, dia bakal terima kamu apa adanya kok, perlu ribet-ribet. Aku berharap banget pertemuan nanti lancar nih sesuai harapan. Keesokan harinya, Zahra datang ke rumah Nurul untuk mengambil barang yang pernah ia pinjamkan. Pintu terbuka, ternyata ada seorang laki-laki yang duduk di ruang tamu. Zahra sempat kaget, begitu juga laki-laki itu. Oh, maaf, saya nggak tahu bakal ada tamu juga. Oh iya, kenalin dulu. Ini sahabat dekatku Zahra. Dia orangnya emang alim, makanya pakai cadar, jangan heran. Assalamualaikum, saya Zahra. Maaf ya kalau tiba-tiba datang. Waalaikumsalam, saya Roy. Senang bisa kenal sama kamu, Zara. Sama-sama Roy. Ya sebenarnya cuma mau ambil barang kok, saya pinjemin dulu. Rul. Oh iya ya, lupa aku. Tunggu sebentar ya, aku ambil dulu di kamar. Nurul masuk ke kamarnya, meninggalkan Roy dan Zahra di ruang tamu. Suasana sempat canggung. Roy mencoba membuka percakapan. Tadi kamu teman dekatnya Nurul ya? Ya, dari lama malah. Kami udah kenal sejak sekolah dulu. Pantesan Nurul sering cerita, ada teman yang selalu ngingetin dia banyak hal. Kayaknya maksudnya kamu deh. Mungkin iya. Saya cuma berusaha sahabat yang baik aja. Bagus tuh, jujur aja. Saya juga baru beberapa bulan kenal Nurul. Kami ketemu lewat sosmed. Awalnya cuma iseng chat. Lama-lama kok nyambung. Oh begitu. Jadi sekarang pertama kali ketemu langsung ya? Iya, makanya agak deg-degan juga. Tapi ternyata aslinya Nurul sama kayak di chat. Ceria, rame, kadang bikin saya pusing juga sih. Itu mah siapa dia dari dulu. Gampang bikin orang ketawa. Sekaligus kadang bikin gemes. Saya pikir kalau memang cocok, ya siapa tahu bisa lebih serius. Saya juga ada rencana kalau cocok, mungkin sekalian pindah ke sini, biar lebih gampang ketemu. Bagus sih rencananya. Asal kamu benar-benar serius ya. Karena Nurul itu orangnya gampang percaya, gampang kebawa suasana. Tenang aja, saya nggak main-main sama dia kok. Semoga aja begitu. Cuma pengen nanti nggak kecewa. Tak lama, Nurul kembali membawa barang yang Zahra maksud. Ih Zahra, barangmu. Maaf ya, baru inget lagi. Harusnya aku balikin bukan yang kemarin. Bapak, aku maklum kok. Ya banyak ya udah nyimpenin. Ya sama-sama. Kamu lagi buru-buru banget nih. Ya juga sih. Cuma takut ganggu kalian. Kan lagi ada tamu spesial.
Ampun, santai aja kali. Kamu gak ganggu kok. Aku seneng kamu dateng. Bisa sekalian kenal sama Roy. Iya benar, saya juga senang bisa ketemu Zara. Jadi tahu ternyata Nurul punya teman yang benar-benar perhatian sama dia. Bila ya kalau gitu, udah aku pamit dulu ya. Sekali lagi ya, kalau kedatanganku ganggu waktu kalian. Hari demi hari berlalu. Malam itu, Zahra menelpon Nurul. Halo, Assalamualaikum Nurul. Kamu lagi sibuk gak? Waalaikumsalam. Enggak kok Zahra. Aku lagi di kamar aja. Kenapa? Aku cuma pengen ngobrol. Soalnya ngerasa akhir-akhir ini tuh kamu jarang banget main atau sekedarnya papu. Jadi kangen aja sama kita yang dulu. Allah, maaf banget Zahra. Aku sadar sih belakangan ini aku sibuk banget sama Roy. Dia lupa nyempetin waktu buat kamu. Aku ngerti kok kamu lagi seneng. Tapi jujur, aku ngerasa persahabatan kita jadi agak renggang. Aku gak mau gara-gara cowok kita jadi jarang komunikasi. Astaga, aku jadi ngerasa bersalah nih dengan kamu ngomong gitu. Aku terlalu kebawa suasana nih sama Roy. Apa kok, aku ngomong gini karena gimana ya, cuma takut aja terlalu nempel sama dia. Aku tahu dia pacar kamu, tapi tetap aja kita kan perempuan, ada batasan yang harus kita jaga. Ya Zahra, aku ngerti maksudmu. Jur, gue malah larut banget nih sama perasaan. Nggak kepikiran hal lain. Dan aku takutin, kalau terlalu tenggelam, aku khawatir kamu kebablasan. Maaf ya Zahra, aku benar-benar gak nyangka sejauh itu ternyata. Aku udah ngerasa kayak kakak kamu soalnya. Kalau aku diem aja, aku takut kamu makin larut. Bagi cewek, kita harus jaga diri. Makanya dari dulu, aku selalu anti cowok. Aku selalu berusaha jauhin hal-hal yang bisa bikin aku jatuh dosa. Aku tahu diriku gampang tergoda. Hanya aku pasang pagar tinggi, biar aman. Maaf ya, aku kayaknya gampang banget ya, hanya sama perhatian cowok. Pak kok, kalau udah ngerasa nyaman sama seseorang, dengan tante makin kenceng. Aku gak mau nanti kau malah nyesel di belakang. Ya Zara, aku janji, aku bakal coba pertimbangin lagi sikapku sama Roy. Gak mau bikin kamu khawatir. Bila kalau gitu. Iya, makasih banyak ya Zara. Kamu benar-benar sahabat yang paling tulus. Sama-sama Nurul. Pokoknya aku selalu ada buat kamu. Kalau ada apa-apa, jangan ribut cerita ya. Walaupun cuma sepele. Aku kangen loh dengerin curhatanmu. Iya, aku janji deh. Aku bakal lebih sering cerita ke kamu, biar kamu gak sendirian. Nah gitu dong. Jangan sampai aku merasa kayak orang asing ya, cuma gara-gara cowok. Gak akan kok. Aku bakal jaga persahabatan kita. Makasih ya sekali lagi udah ngingetin aku malam ini. Sama-sama. Sekarang udah malam, tidur yuk. Besok kamu mungkin sibuk lagi tuh. Nah, kamu juga ya. Selamat tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu terus berlalu. Hubungan Roy dan Nurul semakin dekat. Sore itu, Zahra sedang merapikan ruang tamunya ketika terdengar suara ketukan pintu. Saat dibuka, ternyata Nurul. Duh, akhirnya aku bisa main lagi ke rumahmu. Ya ampun, udah lama banget ya. Kamu gak main kesini. Senang banget aku akhirnya bisa ngobrol lagi bareng kamu. Ya, aku juga kangen. Makanya hari ini sempetin. Banyak banget loh yang mau aku ceritain ke kamu. Cerita apa nih? Mau kamu sumringah gitu? Jadi gini, aku sama Rai udah ngobrol panjang. Dan kita sama-sama sepakat nih buat bikin hubungan ini ke arah yang lebih serius. Maksudmu, kalian mikir mau nikah? Ya, ke arah situlah. Memang masih awal banget sih. Tapi dia bilang kalau nenek sama aku itu gak main-main. Nurul, kamu yakin? Maksudku, kamu kenal dia kan lewat sosmed. Baru juga berapa bulan, terus tiba-tiba udah mau jenjang serius. Terlalu cepet kah itu? Iya sih, kalau dipikir emang cepet. Tapi gimana ya? Aku sama dia ada banyak ngobrol. Aku ngerasa cocok. Terus dia juga udah nunjukin keseriusannya. Aku ngerti kamu lagi seneng banget sekarang. Tapi aku khawatir, kamu terlalu terburu-buru. Kadang orang tuh ya kelihatan baik di awal loh, tapi gak ada yang tahu depannya gimana. Aku ngerti maksudmu. Tapi aku rasa nyaman banget sama dia. Dan menurutku, umur kita juga udah cukup. Ini bukan anak SMA lagi kan? Pacarannya itu cuma buat main-main. Tapi menikah itu kan langkah gede Nurul. Bukan cuma suara rasa nyaman sesaat. Itu tuh tanggung jawab seumur hidup loh. Ya aku sadar. Makanya aku gak main-main ini. Kalau Roy bilang dia siap serius, ya aku percaya. Gipula, kalau terlalu lama pacaran juga rawan dosa kan? Iya juga sih. Tapi jangan sampai ya, cuma karena lagi manis-manisnya, jadi gak bisa tuh. Hal kecil seharusnya dipikirin mateng-mateng. Aku janji kok, aku bakal pertimbangin baik-baik.
Aku juga mau buktiin ke kamu Zahra kalau pilihan aku nggak salah. Udah kalau gitu, kalau kamu udah yakin, aku doain aja yang terbaik ya. Semoga Allah dan jalan kalian sampai ke pelaminan. Semoga rumah tanggamu nanti penuh keberkahan. Ya Allah, makasih banyak ya Zahra. Aku bersyukur banget punya sahabat kayak kamu. Beberapa bulan kemudian, acara lamaran Nurul berlangsung. Zahra hadir dengan wajah tersenyum. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Setelah acara inti selesai, Zahra mendekati Nurul, sedang beristirahat. Selamat ya Nurul, aku masih nggak percaya loh kamu udah sejauh ini. Makasih ya. Aku seneng kamu bisa datang. Aku jadi penasaran, emang apa sih bagian kamu yakin banget sama Roy? Kan kalian baru berapa bulan tuh pacaran? Jadi gini, Roy itu orangnya perhatian banget. Dia selalu sabar dengerin cerita aku. Gak pernah marah walaupun aku bawel. Oh, jadi dia emang tipe yang lembut ya sama perempuan? Ya, itu tuh salah satu hal yang bikin aku jatuh hati sama dia. Aku ngerasa dihargai, dihormati, dan itu jarang banget loh aku temuin sebelumnya. Pantas aja ya kamu kelihatan yakin banget. Semoga dia terus begitu ya setelah menikah. Amin. Udah kalau gitu, aku doain semoga lancar ya sampai hari H nanti. Kasih Zahra, doamu penting banget buat aku. Tiba-tiba, Bibi Nurul memanggilnya. Nurul pun pamit pergi sebentar. Zahra memperhatikan suasana, semua orang sibuk mengobrol. Tak sengaja, ia melihat Roy berjalan keluar menuju balkon. Rasa penasaran membuatnya untuk mengikutinya. Saya cuma pengen ngobrol aja sebentar. Ya sebentar lagi kamu kan bakal jadi suaminya Nurul. Jadi saya pikir gak ada salahnya kan kita saling kenal lebih deket. Oh iya, benar juga. Saya sih orangnya santai aja. Kalau mau temenan ya ayo aja. Makasih. Boleh nanya sesuatu nggak? Sebenarnya apa sih yang kamu lihat dari Nurul sampai kamu yakin banget bakal kasih sejauh ini? Ya gimana ya, saya ngeliat Nurul tuh tulus. Dia apa adanya, nggak neko-neko. Terus dia selalu bisa bikin saya nyaman. Yakin? Maksud saya Nurul itu tuh sebenarnya belum terlalu dewasa loh pikirannya. Cara pikirnya kadang masih kayak anak-anak. Jujur aja, selama ini saya loh yang pernah sering ngingetin dia soal banyak hal. Wah, kamu kok ngomongnya gitu tentang sahabat kamu sendiri? Jangan salah paham ya, saya bukan jelekin Nurul. Saya mau begini nanti supaya rumah tangga kalian gak penuh penyesalan. Takutnya pas udah nikah, kamu masa ada sifat aslinya, terus malah kecewa. Menurutku ya, pernikahan itu tempat kita sama-sama belajar. Kalau Nurul punya kekurangan, ya tinggal tugas saya buat bimbing dia. Kalau saya yang salah, ya dia yang ingetin. Itu kan artinya saling melengkapi. Iya sih, cuma kan bakal lebih enak tuh kalau istri dan kamu nikahan itu udah mateng, paham agama, bijak, jadi gak perlu banyak dibimbing. Zahra, saya nggak nuntut yang aneh-aneh dari Nurul. Saya cuma pengen dia jadi dirinya sendiri. Saya percaya kalau niat kami baik, Allah bakal kasih kami jalan yang benar. Tapi kalau saya boleh jujur, yang ngerasa agak seret kalau sama semua ini, mungkin saya terlalu khawatir. Tapi yang saya bilang, ada yang harus dipikirin lagi. Saya ngerti kamu sayang banget sama Nurul, makanya ngomong gini. Tapi percayalah, saya benar-benar serius kok sama dia. Ya udah kalau gitu, saya udah bilang apa yang saya rasain ya. Semoga aja benar-benar gak ada yang salah. Insya Allah, doain aja yang terbaik ya. Beberapa minggu setelah lamaran, Nurul mulai merasakan ada hal yang janggal. Zahra terlihat semakin sering akrab dengan Roy. Bahkan kadang ketika Zahra datang ke rumah, selalu bertepatan dengan Roy yang main kesini juga. Hari itu, Nurul memberanikan bicara langsung pada Zahra. Zahra, aku pengen ngomong serius sama kamu. Ada apa? Aku perhatiin belakangan ini, kamu kayak sering banget ya deket sama Roy. Awalnya aku mikir wajar aja karena kamu sahabatku. Tapi makin lama, aku merasa agak janggal. Janggal gimana maksudmu? Aku kan cuma ngobrol biasa, bukan yang aneh-aneh. Lagi pula bentar lagi kamu nikah sama Roy. Otomatis aku juga bakal sering ketemu dia. Wajar dong kalau mulai akrab. Iya, tapi kenapa ya? Rasanya kamu justru sering banget deket sama dia. Sampai aku sendiri ngerasa kayak tersisih. Nurul, kamu jangan mikir aneh-aneh. Aku sahabatmu dari kecil. Masa iya cuma salah kayak gini? Kamu mikir aku mau ambil tempatmu? Tapi kamu sendiri loh yang dulu selalu bilang anti banget sama cowok, pacaran karena dosa, kebablasan. Sekarang kok malah kebalik. Kamu kelihatan nyaman banget sama Roy. Kok kamu ngomong gitu sih Nurul? Aku kan temanmu. Harusnya kamu percaya aku. Aku gak bisa pura-pura gak lihat. Dari cara melamar Roy, aku kadang ngerasa kamu kayak ambil posisiku sengaja.
Ya Allah Nurul, kamu tega banget ngomong begitu. Makan aku ngobrol sama Roy, kamu sudah macem-macem. Aku nggak nuduh, itu kenyataannya kan. Selama ini kamu sendiri yang paling keras bilang perempuan harus jaga diri, belajar sama laki-laki sebelum nikah. Tapi sekarang semangat banget dekat sama calon suamiku. Udah kalau gitu, maunya kamu apa? Aku nggak minta kamu join Roy sepenuhnya, tapi paling enggak tolong punya batasan. Roy itu bentar lagi suamiku. Menurutmu etis nggak kalau kamu terlalu akrab sama dia? Tapi lo sendiri gak risih kok. Malah dia bilang seneng aja bisa ngobrol sama aku. Katanya aku lebih dewasa, dengan pemikiran. Terus kamu apa? Kamu bilang aku nggak dewasa gitu? Gak bilang gitu, maka kadang kamu masih kelihatan kekanakan. Itu aja. Zahra, kamu ini kenapa sih tiba-tiba kayak gini? Kok rasanya kamu berubah? Kamu mau ngerebut Roy ya dari aku? Enak aja, aku nih talim. Aku belajar agama, aku tahu batasan. Mungkin yang mau rebut calon suami, buatku sendiri. Kalau gitu, kenapa kamu sensitif kok ngomongin ini? Karena cara kamu ngomong itu, seolah-olah aku niat buruk. Padahal, aku cuma deket aja secara wajar. Mana ada mikir jauh itu. Tapi sikapmu bikin aku ragu. Aku rasanya kamu bukan Zahra yang dulu. Ya ampun Nurul, jangan sampai ya sahabat yang kita rusak kena salah paham kayak gini. Aku sakit hati loh, dia mau ngerebut dari kamu. Aku nggak bilang itu. Aku takut karena kamu kayaknya men banget sama dia. Nurul, aku dekat sama dia bukan berarti punya maksud lain. Kamu sahabatku, aku gak akan tega nusuk kamu dari belakang. Ya udah, aku cuma harap kamu ngerti posisimu sih. Ratu calon suamiku, bukan teman ngobrol kamu. Iya, tapi tolong juga ya, jangan lihat seolah aku nih musuhmu. Aku tetap sahabatmu, Zahra. Ya udah, semoga aja nggak ada masalah menjelang pernikahan nanti. Bulan berlalu. Malam itu, 3 hari tepat sebelum pernikahan, Nurul baru selesai sholat Isya ketika terdengar ketukan keras di pintunya yang membuka. Loh, Zahra? Roy? Kalian ngapain kesini malam-malam gini? Ada apa? Nurul, aku hamil. Hamil? Hamil anak siapa maksudmu? Maaf Nurul, Zahra hamil anak aku. Apa? Kamu bilang apa barusan? Jangan deketin aku. Jangan berani sentuh aku. Dasar kamu manusia kotor. Nurul, maafin aku ya. Penjelasan? Seberani yang kamu? 3 hari lagi kita mau nikah, Roy. 3 hari lagi. Aku minta maaf Nurul, gak tahu kenapa bisa sejauh ini. Aku nyesel. Nyesel? Kamu pikir dengan maaf begitu semua selesai? Kemarin lancar banget kan mulutmu ngomong. Aku gak dewasa, tanya. Aku kayak anak-anak. Dan kamu, Roy, asal laki-laki pengecut. Ya banget kamu, kuning di belakangku. Benarnya ternyata aku emang gak cocok sama kalian berdua. Ini tuh yang kalian sebut dewasa. Selingkuh, tidur bareng, hamil belum nikah. Hah, busuk. Aku salah Nurul, aku tahu aku salah. Pergi kalian semua dari rumahku sebelum kupanggil keluargaku. Kalau mereka tahu, kalian bisa lebih parah dari ini. Tahun-tahun berlalu, Roy akhirnya menikahi Zahra karena sudah terlanjur hamil. Pernikahan mereka sepi. Hanya segelintir orang terdekat yang hadir. Kan Nurul pun tidak hadir karena sakit hatinya. Hingga akhirnya, Nurul pun benar-benar menemukan pendamping hidup yang tulus. Hidupnya kini bahagia. Ia pun sudah melupakan semua kesalahan mereka. Tapi suatu hari, beberapa bulan setelah kelahiran, Zahra benar-benar diceraikan oleh Roy. Akhirnya, kini Zahra harus menghidupi kedua anaknya dengan terlunta. Nurul hanya bisa bantu sedikit sesekali. Zahra pun menerima balasan atas apa yang telah dilakukannya.